Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita ketemu lagi hari ini dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Yang pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi. Pertama adalah kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan organisasi itu apa. Jadi organisasi adalah sekelompok masyarakat yang saling bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan komunikasi adalah proses transfer ide, gagasan, ya, dari satu orang kepada orang lain. Nah, dengan adanya komunikasi ini adalah sebagai apa? Sebagai perekat, ya, sebagai perekat yang memungkinkan setiap kelompok dalam masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Nah, ini kalau kita lihat definisi komunikasi organisasi menurut beberapa ahli, yang pertama adalah menurut Everett and Roger, beliau menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Itu menurut Everett and Roger. Sedangkan menurut Robert Bonington, beliau menyatakan bahwa komunikasi adalah sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber daya manusia melalui pola struktur dan tugas-tugas dan wewenang yang ada. Sedangkan lebih Wirianto 2005 beliau menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu pengiriman atau penerimaan berbagai pesan atau informasi atau ide atau gagasan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Inilah beberapa definisi, ya, komunikasi organisasi menurut pakar. Satu menurut Everett and Roger, yaitu menyatakan bahwa komunikasi adalah suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan jenjang kepangkatan dan bagian tugas. Lalu yang kedua adalah dari Robert Bonington menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah sarana di mana manajemen itu mengkoordinasikan berbagai sumber daya, baik itu sumber daya bahan maupun sumber daya manusia melalui pola struktur formal dan tugas-tugas dan wewenang yang ada. Sedangkan menurut Wirianto, beliau menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan, ya, ide, gagasan, informasi dari organisasi dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi, yaitu menurut Wirianto 2005. Nah, sekarang kita lihat selain komunikasi, menurut Minsberg ini terdapat 3 peran manajerial yang dapat dilakukan oleh seorang manajer dalam suatu organisasi. Ketiga, ya. Jadi pertama adalah peran antar pribadi, kedua adalah peran informasional, ketiga adalah peran dalam pengambilan suatu keputusan. Yang pertama, peran antar pribadi ini meliputi seorang manajer itu sebagai tokoh figur atau orang dituakan. Kemudian yang kedua adalah peran sebagai seorang manajer, ya, dan peran sebagai seorang penghubung. Yang kedua adalah peran informasional. Peran informasional itu ada 3 perannya, yaitu pertama sebagai monitoring, kedua sebagai penyebar informasi, dan ketiga sebagai juru bicara. Sedangkan peran keputusan yang ketiga itu terdiri atas 4, yaitu seorang manajer dapat berperan sebagai apa? Pertama sebagai wirausaha, artinya dia punya sikap atau punya value sebagai seorang pengusaha, ya, atau seorang wirausaha, dia jujur, bulat, berani bertanggung jawab, dan seterusnya. Kedua adalah berperan sebagai pemecah masalah. Ketiga, berperan sebagai pengalokasi sumber daya manusia dan sumber daya yang ada, ya. Dan yang keempat sebagai negosiator. Jadi, sekali lagi, Minsberg dia menerapkan 3 peran manajerial yang dalam sebuah organisasi. 1, peran antar pribadi, 2, peran informasional, 3, peran dalam pengambilan keputusan. Peran pertama adalah peran antar pribadi. Yang pertama adalah tokoh figur. Artinya apa? Seorang manajer ini bisa memerankan dirinya sebagai orang yang dituakan, ya, tempat di mana
bawahannya, staff, ya, itu mencurahkan segala isi hati, segala problematika, ya, yang terkait dengan pekerjaan tentunya dalam organisasi tersebut. Itu peran tokoh figur. Yang kedua adalah peran sebagai pemimpin, ya, di mana dalam hal ini manajer itu harus mampu untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada karyawan sehingga pesan yang disampaikan tersebut efektif dan dapat dipahami dengan baik. Itu peran sebagai pemimpin. Yang ketiga adalah peran sebagai manajerial, di mana seorang manajer harus mampu untuk apa? Memimpin suatu organisasi, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan reward, bisa memberikan punishment, ya. Serta yang paling penting adalah dapat menjadi penghubung antara dirinya dengan pihak luar organisasi. Itu peran antar pribadi. Yang kedua adalah peran informasional. Peran informasional di sini adalah pertama adalah peran monitoring. Artinya apa? Seorang manajer harus dapat mengawasi kinerja bawahannya. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah peran sebagai penyebar informasi. Seorang manajer harus mampu untuk menyebarkan informasi, ya, kepada seluruh unit-unit yang terkait sehingga mereka dapat memahami dengan baik arah dan kebijakan dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah sebagai juru bicara, artinya seorang manajer harus bisa memerankan dirinya sebagai wakil dari organisasi, ya, khususnya untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis, ya, bisa informasi berbagai kebijakan organisasi kepada pihak lain. Nah, yang ketiga adalah peran dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, seorang manajer bisa berperan sebagai apa? Sebagai seorang wirausaha. Artinya, dia bisa memerankan dirinya sebagai seorang yang jujur, yang ulet, yang tangguh, yang berani bertanggung jawab, dan berani mengambil risiko. Yang kedua adalah peran sebagai pemecah masalah. Jadi seorang manajer mampu apa? Untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi. Yang ketiga adalah sebagai pengalokasi sumber daya manusia atau sumber daya yang lain. Artinya seorang manajer harus bisa mendistribusikan berbagai sumber daya yang ada, ya, berbagai sumber daya manusia, bagaimana dia bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Dan terakhir adalah sebagai peran negosiator, artinya seorang manajer harus mampu untuk bernegosiasi, ya, bernegosiasi dengan pihak-pihak lain di luar organisasinya. Nah, inilah 3 peran manajer menurut disebut. 1 adalah peran sebagai antar pribadi, kedua peran sebagai informasional, dan ketiga peran dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kegiatan informasi, ya. Kegiatan informasi perlukan informasi itu pertama adalah menetap pengujian. Setelah kita tetapkan tujuannya, kemudian kita membuat dan melaksanakan keputusan hasil dari penetapan tujuan tadi. Kemudian dilakukan pengukuran prestasi kerja, ya. Selanjutnya adalah merekrut dan mengembangkan staf, kemudian melakukan pelayanan kepada pelanggan. Nah, yang berikutnya adalah negosiasi pemasok, memproduksi produk dan berinteraksi dengan peraturan yang ada. Yang berikutnya adalah pola komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi secara umum itu ada 2 pola. Pertama adalah komunikasi formal dan komunikasi secara non-formal, atau formal communication dan non-formal communication. Kalau komunikasi secara formal itu, Mbak Mas, itu ada 5 salurannya. Pertama, ada 4 salurannya. Pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah, top down communication, ya. Lalu komunikasi dari bawah ke atas, ya, bottom up. Kemudian komunikasi horizontal dan komunikasi diagonal. Jadi di sini ada 4 saluran yang bisa digunakan dalam komunikasi formal ini. Komunikasi antara individu dalam organisasi tersebut. Pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah, kemudian komunikasi dari bawah ke atas, ketiga komunikasi horizontal, dan keempat adalah komunikasi diagonal.
Nah, ini contoh dari gambaran dari top-down communication, di mana kalau kita lihat dari strukturisasi ini, contohnya adalah seorang manajer, dia punya 3 staff atau 3 bawahan. Pertama adalah manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan. Nah, kalau top-down communication itu informasi itu dari atasan, kemudian didistribusikan kepada bawahan. Jadi informasi, ide, gagasan, informasi didistribusikan dari manajer umum kepada manajer pemasaran, kepada manajer produksi, dan manajer keuangan. Aliran informasi ini berupa apa? Berupa biasanya tanggung jawab, wewenang, dan seterusnya. Nah, bentuknya itu bisa informasi, ya, informasi akan sebuah kebijakan-kebijakan tertentu misalkan, lalu bisa berupa motivasi, lalu bisa mengarahkan dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level di bawahnya. Itu top down communication. Yang kedua adalah upward communication. Ini adalah komunikasi bottom up, dari bawah menuju atas. Ya, kalau kita lihat sekali lagi gambaran dari strukturisasinya, maka informasi itu, ide, gagasan atau informasi itu berasal dari bawah, dari bagian promosi atau bagian penjualan, nanti naik ke level di atasnya, ke manajer pemasaran, kemudian baru naik ke manajer umum. Di dalam hal ini apa? Ide gagasan itu disampaikan dari bawah menuju atasan, sehingga dari bawahan ini punya apa? Keterlibatan dalam pengambilan keputusan perusahaan, seperti itu. Ini yang kedua, jadi upward communication. Tadi adalah topward communication, komunikasi dari atas ke bawah. Yang ini adalah komunikasi dari bawah menuju atas atau bottom up atau upward communication. Nah, yang ketiga adalah komunikasi horizontal. Kali komunikasi horizontal ini sifatnya antar lini, ya. Jadi misalkan manajer produksi nanti berkomunikasi dengan manajer pemasaran, nanti berkomunikasi dengan manajer keuangan. Jadi komunikasi ini merupakan komunikasi rekan sejawat, seperti itu. Nah, ini komunikasi horizontal. Nah, yang keempat adalah komunikasi diagonal. Kalau komunikasi diagonal, ini adalah komunikasi di mana melibatkan 2 tingkat organisasi yang berbeda. Nah, contohnya misalkan gini. Manajer produksi berkomunikasi dengan bagian staf bagian promosi, atau sebaliknya manajer pemasaran berkomunikasi dengan staf bagian penelitian, ya, seperti itu. Nah, apa dampak positif dari pola komunikasi ini? Pola komunikasi ini memungkinkan kita mendapatkan informasi lebih cepat karena langsung pada area yang dituju. Jadi misalkan seorang manajer produksi, dia berkomunikasi dengan staf bagian pemasaran atau bagian promosi, itu bisa langsung, tidak harus melalui manajer pemasaran. Namun hal ini pun punya dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Yaitu bisa terjadi nantinya apa? Miskomunikasi antara manajer produksi dengan manajer pemasaran, atau manajer pemasaran dengan manajer keuangan, karena merasa dilangkahi dalam hal ini, ya. Kenapa kok nggak tanya ke manajer pemasaran aja, kenapa kok langsung ke staffnya, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi ada 4 saluran yang bisa digunakan dalam komunikasi formal. 1, komunikasi dari atas ke bawah, top down communication. 2, komunikasi dari bawah ke atas, upward communication. 3, komunikasi horizontal, ya. Yang keempat adalah komunikasi diagonal. Nah, sekarang kita lihat keterbatasan komunikasi formal ini. Yang pertama adalah secara individu atau perseorangan kurang menguntungkan dan cenderung menjengkelkan, ya, khususnya untuk akses masuk dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau kita lihat dari pola-pola komunikasi yang ada, terlihat bahwa bagian staf atau bawahan itu tidak punya akses sebenarnya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti itu. Nah, kemudian kedua adalah
masalah sebagai perusahaan, komunikasi formal ini muncul distorsi atau gangguan komunikasi pada level yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi inilah keterbatasan dari komunikasi formal. Yang kedua adalah komunikasi informal. Nah, komunikasi informal itu komunikasi di mana dia lebih fleksibel dan tidak ketat. Nah, di sini dalam proses pola komunikasi ini, orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi itu dia tidak mempedulikan lagi kedudukan dan atau jabatan dalam proses komunikasi. Jadi misalkan gini, seorang katakanlah direktur, dia bisa aja bicara dengan katakanlah dengan manajer yang beberapa level di bawahnya secara informal seperti itu, tanpa harus melihat kedudukan bahwa dia sebagai seorang direktur atau satu lagi sebagai seorang manajer, seperti itu Mbak Mas. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk mengelola komunikasi? Pertama adalah penanganan pesan-pesan rutin. Ya, yang pertama adalah dengan mengurangi jumlah pesan. Jadi pesan yang kita buat itu, Mbak Mas, misalkan terkait dengan katakanlah pesan-pesan bisnis misalkan ya. Nah itu tidak semua pesan itu harus kita share. Jadi kita gunakan skala prioritas, mana yang paling penting. Yang kedua adalah untuk menghilangkan miskomunikasi atau distorsi informasi, maka instruksi pada pesan-pesan rutin ini harus jelas. Nah, yang ketiga adalah kita harus melakukan atau pendelegasian tugas dan tanggung jawab. Dan terakhir adalah melatih tugas atau pelatihan pada karyawan. Jadi inilah bagaimana cara kita untuk menangani pesan-pesan rutin satu, mengurangi jumlah pesan. Artinya kita buat skala prioritas, mana yang paling penting kita buatkan pesan rutinnya. Yang kedua adalah instruksi harus jelas. Kenapa harus jelas? Ya, untuk mengurangi miskomunikasi atau distorsi informasi yang nanti kita sampaikan. Yang ketiga adalah adanya pendelegasian tanggung jawab, dan yang keempat adalah pelatihan atau pada karyawan. Ini penanganan pesan-pesan rutin. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk menangani krisis komunikasi. Nah, dalam sebuah perusahaan itu pasti selalu ada namanya krisis komunikasi. Nah, krisis komunikasi ini bisa jadi disebabkan oleh faktor perusahaan tersebut, ya, perusahaan tersebut, atau dia juga disebabkan oleh faktor eksternal, misalkan isu-isu yang ditimbulkan oleh kompetitor seperti itu. Nah, tentu saja dalam menghadapi krisis komunikasi ini, Mbak Mas, kita harus segera melakukan langkah-langkah sehingga isu-isu yang berkembang itu tidak merugikan perusahaan. Nah, ada sebenarnya dua langkah atau dua cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk menangani krisis komunikasi ini. Pertama adalah dengan cara mendiamkan. Ya, artinya gini, kalau ada krisis komunikasi, kita diamkan aja. Kita berharap bahwa dengan didiamkan itu permasalahan akan tertutupi lah ya, jadi hilang gitu saja. Itu harapannya. Tetapi untuk saja ini sangat berisiko. Kenapa? Kalau kita diamkan, bisa jadi masalah itu akan semakin besar dan malah berdampak negatif pada perusahaan. Seperti itu. Dan yang kedua adalah melakukan langkah-langkah sehingga dapat menangani permasalahan dari krisis komunikasi. Nah, dalam menangani krisis komunikasi, Mbak Mas, itu ada beberapa langkah yang bisa kita persiapkan. Pertama adalah kita siapkan dulu tim yang memang kredibilitasnya diakui dalam penanganan krisis-krisis komunikasi. Yang kedua, setelah kita siapkan tim yang cekatan, tim yang kredibel, maka itu adalah manajemen harus segera bertindak. Contoh misalnya gini, beberapa tahun yang lalu itu kan ada produk obat namanya adalah Abotil misalnya. Abotil ini setelah diteliti ternyata dia ini
mengandung bahan yang itu berbahaya bagi kesehatan atau tubuh manusia. Padahal albutil ini kan sudah dipasarkan begitu lama dan sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, dengan adanya krisis komunikasi ini, maka apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Maka perusahaan pertama adalah dia buat tim pencekatan yang terampil. Itu langkah pertama. Langkah kedua adalah perusahaan mengambil tindakan. Apa tindakannya? Perusahaan mengadakan konferensi pers ya, dan menyatakan bahwa memang terdapat bahan-bahan yang itu berbahaya bagi tubuh yang terdapat pada albutil ini, dan untuk itu maka produk albutil ini akan ditarik. Seperti itu tindakan yang law management ya. Dan kemudian ketiga adalah kita buat pusat informasi. Artinya kalau ada informasi itu jelas kemana mereka harus bertanya ya. Kemudian yang keempat, ceritakan dengan jujur ya, kemudian kalau masih ada kesalahan dari sisi perusahaan, akan permintaan maaf ya tadi ya, konferensi pers, kemudian jelaskan dan minta maaf, seperti itu. Yang berikutnya adalah tunjukkan keseriusan perusahaan. Jadi kalau ada korban, maka tentu saja tidak cukup dengan konferensi pers, tidak cukup dengan menarik produk, tapi juga mungkin adalah dengan memberikan ganti rugi misalnya, seperti itu. Nah, ini adalah keputusan perusahaan dalam menangani krisis komunikasi. Jadi ada beberapa langkah. Satu adalah siapkan tim yang terampil, kedua manajemen harus segera bertindak, ketiga buat pusat informasi, keempat ceritakan jadi secara menyeluruh, secara terbuka, secara jujur ya, dan minta maaf kalau salah. Yang kelima, tunjukkan keseriusan dari perusahaan. Nah, ini bahan diskusi saudara, saya diskusikan. Kemudian coba saudara buatlah langkah-langkah untuk menangani krisis komunikasi. Nah, ini pertanyaan, nanti silakan saudara kerjakan ya, kemudian dikirimkan ke email saya. Demikian Mbak Mas materi kita untuk pertemuan kedua ini ya, pada ketiga. Jika ada pertanyaan, ada kurang jelas, silakan hubungi saya di nomor WA saya, atau juga bisa lewat portal e-learning. Kita akhiri pula kita untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.